Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Fitnah Akhir Zaman. Berbicara tentang sosok Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya kita bercerita tentang hal-hal yang bersifat tentang fenomena akhir zaman, fenomena kemunculan manusia mulia yang diutus oleh Yang Maha Kuasa. Dan tentunya di saat-saat kemunculan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ataupun manusia pilihan yang diutus di akhir zaman, tentunya akan diwarnai dengan berbagai macam badai fitnah yang menerpa akhir zaman itu sendiri. Tidak terlepas, bumi Nusantara kita pun terkena dampak oleh beredarnya tentang fitnah akhir zaman sebagaimana yang telah disampaikan oleh para leluhur kita terdahulu dan para orang-orang yang telah memiliki kemampuan di dalam menerawang atas apa yang terjadi di akhir zaman. Bisa dikatakan mereka-mereka yang mampu memiliki terawangan adalah kaum-kaum spiritual yang telah memiliki pencerahan diri. Wahai sahabatku semua, berbicara tentang fitnah akhir zaman, tentunya di zaman yang penuh badai dengan badai fitnah, badai yang mengombang-ambing setiap lapisan masyarakat jatuh di dalam berbagai macam fitnahan-fitnahan. Fitnahan akhir zaman ini salah satunya berdampak pula kepada sosok Sang Kinasih Satrio Piningit, di mana kemunculan beliau akan menjadi fitnah. Dan meski beliau tidak muncul pun juga akan menjadi fitnah. Kenapa dikatakan kemunculan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit menjadi fitnah? Karena iri dengkinya orang-orang yang tidak menyukainya, sehingga kemunculannya ini diwarnai oleh berbagai macam fitnahan-fitnahan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Sudah menjadi hal yang lumrah di muka bumi ini. Siapa yang memiliki keistimewaan, keunggulan, tentunya pasti ada yang tidak menyukainya. Siapa yang telah memiliki kesuksesan bahkan kejayaan, baik itu dari karir ataupun keilmuan, tentunya di sana akan ada orang-orang yang terhasut hatinya oleh hasutan-hasutan iblis yang untuk memecah belah umat beragama ataupun masyarakat yang ada. Fitnah akhir zaman ini ditimbulkan dengan berbagai macam kebencian-kebencian, keburukan-keburukan yang selalu mengarah pada pertikaian dan permusuhan. Kenapa dikatakan kemunculan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini menjadi fitnah? Karena bagi orang-orang yang ingin mencari kesempatan di dalam kesempitan, tentunya akan mengambil kesempatan-kesempatan ini untuk mengakui dirinya sebagai sosok Sang Kinasih Satrio Piningit, sosok manusia yang terpilih dan merasa terpuji bagi mereka yang mengklaim dirinya adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan apabila kemunculannya pun belum bisa dideteksi, di sana juga beliau akan menjadi fitnah. Fitnah bagi orang-orang yang mengatakan cerita sosok Sang Kinasih Satrio Piningit adalah sosok cerita dongeng yang kebenarannya tidak akan bisa dipertanggungjawabkan, ataupun sosoknya akan didustakan tentang kemunculannya. Sosok Sang Kinasih Satrio Piningit bagaikan ilmu ma'rifat, ilmu ajaran cinta kasih, ilmu ajaran welas asih, ilmu ajaran budi yang juga kemunculannya akan diwarnai dengan prasangka dan praduga yang begitu keji bagi orang-orang yang tidak memahami ataupun bagi orang-orang yang memang di hatinya ada kedengkian ataupun kebencian, sehingga ilmu sejati, ilmu yang berkaitan dengan
ilmu ketuhanan, tentunya ilmu makrifat. Di sana kemunculan jika di tengah-tengah khalayak tentunya akan menjadi fitnah bagi mereka yang tidak memahami. Dengan berkaitan kedatangan sosok Sang Kinasih Satropiningit, tentunya ini sesuatu hal yang tidak lepas dari tentang ilmu makrifat, yang mana yang dibawa Sang Kinasih Satropiningit berlandaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa dan ilmu-ilmu yang mengesahkan ketuhanan itu sendiri, dengan menerjemahkan segala ilmu tersebut dengan tindak tanduk dan amal perbuatan di sekitarnya. Begitu banyak fenomena fitnah-fitnah akhir zaman di mana yang baik akan terlihat buruk, yang buruk akan terlihat baik. Bahkan bagi mata kita yang belum melihat kebenaran sejati tentunya akan susah, akan bingung di dalam melihat mana yang sebenarnya, yang sejati, yang patut kita ikuti. Fitnah akhir zaman ini akan begitu besar, akan begitu dahsyat dirasakan oleh masyarakat bumi Nusantara. Masyarakat putra-putri Nusantara yang saat ini sedang memperjuangkan bangsanya yang akan menjadi mercusuar dunia. Fitnah akhir zaman, fitnah yang begitu dahsyat, di mana fitnah ini sebenarnya ditimbulkan dari sumber penyakit hati, yaitu kedengkian. Untuk mengatasi fitnah akhir zaman ini tentunya kita semua diharapkan untuk bisa kembali pada diri sejati ataupun mengaji diri dan harus memiliki pencerahan diri. Bagi siapapun yang memiliki pencerahan diri tentunya tidak akan mudah iri dengki ataupun membenci satu dengan yang lainnya. Hatinya akan selalu diwarnai dengan welas asih. Penyakit hati yang iri dengki ini adalah tidak suka melihat kebahagiaan di orang lain. Selalu hatinya merasa gelisah dan gundah ketika melihat orang lain sedang mendapati kenikmatan ataupun mendapati kesenangan. Rasa kebersamaannya hampir tidak ada di dirinya. Biasanya sifat dengki ini karena terbangun oleh rasa tinggi hati, rasa menang sendiri. Itu sebabnya untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan iri hati, sifat dengki, kita diharapkan untuk bisa mewarnai diri kita dengan sifat-sifat terpuji, yakni sifat welas asih, sifat budi pekerti. Salam santun, salam rahayu.